selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program spesial Indonesia Terkini bersama saya Agita Malhika. Pemirsa, dalam program Indonesia Terkini kali ini mengambil tema yaitu mewujudkan pemilu inklusif demi kemajuan Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia pada tahun 2024 akan mengadakan atau mengalami pesta demokrasi, diantaranya adalah pemilu serentak, yaitu terdiri dari pemilihan umum presiden atau pemilihan presiden dan juga wakil presiden atau pilpres, dan juga pemilihan umum legislatif atau pileg di tanggal 14 Februari 2024. Dan juga nanti ya pemirsa, kita ketahui juga ada pilkada, pemilihan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang akan diselenggarakan pada November 2024 dan akan diikuti sebanyak 512 kabupaten kota. Nah, untuk itulah kemudian kita tentunya akan semakin mencari tahu apa sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi jelang pemilu serentak pada tahun 2024 dan juga bagaimana sejauh ini partisipasi dari masyarakat yang dalam artian adalah pemilih. Apalagi kita tahu juga dalam pemilu 2024 nanti mayoritas atau besar sekali persentasenya pemilih ini adalah generasi muda. Nah, untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Terkini akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir secara virtual yaitu Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu atau anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Bapak Idam Holik. Selamat malam, Pak Idam Holik. Selamat malam, Mbak. Oke, selamat malam. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita Pak Idam Holik, yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Bapak Rahmat Bagja, yang sampai saat ini mungkin masih dalam perjalanan, jadi kita masih menunggu. Pak Idam Holik, saya langsung awali dari KPU terlebih dahulu. Sejauh ini dari penyelenggara pemilu seperti apa kemudian persiapan dan juga mungkin kendala-kendala yang sejauh ini ditemui menjelang pemilu 2024 nanti, Pak Idam Holik? Ya. Dalam konteks operasionalisasi manajerial, ya, karena kita ketahui penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan, ya, tentunya yang namanya tantangan, hambatan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi tentunya KPU sebagai regulator dan pelaksana penyelenggaraan pemilu, KPU harus memitigasi dan mengantisipasi hal tersebut sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan alhamdulillah sampai saat ini tahapan pemilu berjalan lancar. Ya, tentunya ini berkat ya hasil koordinasi kami dengan semua pihak, karena pemilu diselenggarakan secara terbuka, dalam artian tidak hanya diselenggarakan oleh KPU saja, tapi juga ada Bawaslu, ada DKPP selaku penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, serta pemerintah daerah dan para stakeholder, khususnya rekan-rekan media yang selama ini banyak membantu dalam rangka mendiseminasi informasi kepemiluan dan memberikan informasi-informasi edukatif kepada para pemilih. Oke, sejauh ini kan kita tahu bahwa beberapa hari lagi ada timeline yang sangat dinanti-nantikan, yaitu pendaftaran dari Baca Pres. Bagaimana kesiapannya sejauh ini, Pak Idam Holik? KPU saat ini sedang fokus mempersiapkan masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik. Insya Allah di tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ini berjalan lancar, dan dalam waktu dekat juga KPU akan mengundang partai politik peserta pemilu yang pernah menjadi peserta pemilu anggota DPR RI pada pemilu 2019 yang lalu. Dalam rangka rapat koordinasi, di dalam rapat tersebut KPU rencananya akan memberikan penjelasan teknis tentang mekanisme pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden agar semuanya dapat berjalan lancar. Oke, kita ketahui mungkin berkaca pada pemilu atau pilpres pada tahun-tahun sebelumnya, Pak Idam Holik. Ketika sudah mendekati pendaftaran Baca Pres ini sepertinya ada eskalasi tensi politik yang semakin memanas. Ini juga dikhawatirkan akan berpengaruh kepada para pemilih, kepada para masyarakat, karena mungkin kita mengantisipasi adanya situasi yang tidak kondusif. Mungkinkah dari KPU melihat hal itu dan bagaimana menghadapinya sejauh ini, menangkalnya supaya tidak terjadi eskalasi seperti itu?
Ya, apa yang disampaikan tadi itu benar sekali. Menjelang masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden, wakil presiden, biasanya memang demikian. Tapi tentunya di balik ini semua ada hikmah yang harus perlu kita lihat secara positif, yaitu dari sisi pemberitaan, di mana pemilih atau masyarakat Indonesia memiliki atensi yang tinggi terhadap informasi-informasi berkaitan dengan pencapresan ini. Dan ini penting dalam konteks partisipasi pemilu ya. Yang terpenting adalah bagaimana ketika terjadi eskalasi atau situasi yang menghangat ya tersebut itu tidak tersisipi informasi seperti hoax, disinformasi dan misinformasi, karena informasi jenis tersebut itu tentunya tidak bagus buat demokrasi. Karena kita ketahui memang di dalam konteks persiapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden, wakil presiden itu ada kesempatan yang diberikan undang-undang kepada partai politik untuk melakukan koalisi dan penentuan atau seleksi berkenaan dengan siapa yang menjadi capres dan siapa yang akan menjadi cawapres yang akan didaftarkan. Dan itu bagian dari kebebasan politik. Yang terpenting hal tersebut terjadi dalam komunikasi politik yang sehat, komunikasi politik yang etis, sehingga komunikasi politik yang dilakukan oleh para fungsionaris partai ataupun para tokoh ataupun pihak-pihak lainnya itu dalam konteks edukasi Baik. Kepada para pemilih Indonesia. Baik, segala antisipasi dan juga persiapan tentunya sudah dilakukan penyelenggara baik dari KPU. Sekarang sudah hadir di studio Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Ketua Bawaslu, Pak Bagja. Selamat malam, Pak Bagja. Malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bagja, ini tadi kita bertanya langsung kepada Mas Idam Holik atau Pak Idam Holik. Menjelang pendaftaran baca pres dan mungkin akan ada tahapan pemilu dan juga timeline lainnya yang mungkin ini akan memicu eskalasi politik atau tensi politik yang sebenarnya sih sudah semakin memanas. Tadi Pak Idam Holik sudah menyebutkan mengantisipasi kemudian penyebaran hoax dan juga adanya kampanye negatif dari sekarang mungkin bisa terjadi. Kalau dari Bawaslu bagaimana mengawasinya supaya ini tidak mempengaruhi masyarakat, bisa menjaga kondusivitas menjelang penyelenggaraan pemilu? Oke, tadi sebenarnya Pak Idam sudah menjelaskan banyak hal ya, tapi kita perdalam sedikit. Pertama, ada indeks kerawanan pemilu yang dibuat oleh Bawaslu yang berkaitan tentang tema tentang penyebaran hoax di media sosial. Oleh sebab itu, maka kami lagi mendorong teman-teman di televisi, teman-teman jurnalis televisi untuk kemudian menjadi upaya konfirmasi terhadap penyebaran berita hoax. Jadi media mainstream seperti TV itu akan menjadi alat konfirmasi, alat menjelaskan bahwa ini hoax atau bukan. Nah, ini yang akan sekarang lagi berjalan dengan teman-teman para jurnalis di TV. Dan kemudian kedua adalah penyadaran juga di teman-teman platform media sosial bahwa ada tanggung jawab media sosial untuk menjaga kondusivitas pemilu. Oleh sebab itu, kami sedang juga memperbaiki MOU yang ada dengan platform, karena dulu ada satu platform tidak ada, 2019 nggak ada, sekarang ada, namanya TikTok nih. Nah, jadi ini kami sudah melakukan kami dengan TikTok dan juga dengan perbaikan MOU dengan teman-teman platform yang lain seperti Facebook atau Meta sekarang dan Google dan lain-lain. Nah, ini sudah ada beberapa hal yang kemudian kita lakukan. Kalau Mbak lihat, maka penyebaran hoax pada saat ini tidak terlalu seperti 2018. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih panjangnya lagi karena salah satunya juga adalah pemilu ini didominasi oleh pemilih muda yang tentunya sangat aktif dalam sosial media. Bagaimana kemudian penyelenggara KPU atau penyelenggara pemilu maksud kami mengantisipasi hal ini. Nanti kita akan bahas lagi usai jeda pemirsa. Kami segera kembali. Ya, kembali lagi di Indonesia Terkini. Pemirsa, kita lanjutkan dialog tadi bersama dengan Pak Bagja, Ketua Bawaslu. Pak Bagja tadi kembali lagi ya, sudah dilakukan pemantauan dalam setiap platform sosial media, karena tentunya juga salah satunya pemilu 2024 ini nanti banyak didominasi oleh generasi muda yang kemudian aktif di sosial media. Yang kita tahu sebenarnya generasi muda ini tidak banyak yang melek politik, bahkan cenderung apatis. Jangan-jangan ketakutannya golput. Nah, ini penyelenggara pemilu melihat hal ini tidak sih?
Eh, pada titik ini saya agak tidak terus sepakat bahwa teman-teman zilenial ini golput, anti politik. Tidak, mereka perhatian, tapi silent. Itu yang menariknya ya dari teman-teman itu. Oleh sebab itu tugasnya KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu ini adalah meningkatkan keluarnya suara mereka. Mereka ini cenderung diam. Cenderung diam ya? Cenderung diam, tapi aktif di media sosial. Nah, yang menarik itu. Jadi sekarang kita, teman-teman KPU misalnya punya namanya relawan demokrasi pada saat kami punya pemberdayaan pengawas kader pengawas misalnya. Jadi ke depan seharusnya ada usaha bersama dari KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan eagerness pada teman-teman pemilih pemula. So, pemilih pemula ada dua, Mbak. Ada dua kriteria. Satu pemilih pemula yang muda usianya. Satu pemilih pemula yang tidak muda usianya. Misalnya teman-teman TNI Polri yang kemudian sudah tidak jadi TNI Polri, jadi sudah pensiun. Jadi yang bersangkutan bisa memilih kembali, walaupun usianya tidak muda tapi masuk pemilih pemula. Nah, pada saat itu mungkin pada saat masuk pendidikan mereka umur 17 tahun. Sekarang mereka tidak pernah memilih. Nah, itu juga harus diajarkan. Ketika banyaknya informasi yang tertampung oleh teman-teman pemilih pemula ini, nah itu yang kemudian harus kita ajarkan tadi, cara memilah dan memilih. Bagaimana memilih calon pemimpin baik dari teman-teman legislatif dan juga eksekutif dalam pemilu kali ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang menarik lagi nanti karena berkaitan dengan pemilu inklusif ya dalam kriteria ini, maka DPT harus perhatikan nanti. DPT karena pemilu inklusif ini akan sangat berkaitan erat dengan daftar pemilih. Tetap. Pertama adalah teman-teman KPU sudah buat TPS di sekitar lapas misalnya. Nanti juga di rumah sakit, saya kira juga perlu diperhatikan nih Mas Idam. Rumah sakit kenapa? Karena teman-teman di rumah sakit itu agak sulit kemudian harus ngurus lagi. Nah, teman-teman KPU sudah punya katanya form A5 yang kemudian bisa dilakukan form A5-nya itu secara elektronik. Nah, ini yang menarik ke depan. Ini yang menarik, tapi dengan catatan juga harus berhati-hati. Memberikan form itu, maka akan berkaitan juga akan meniadakan misalnya hak pilih mereka di TPS yang bersangkutan pindah ke TPS rumah sakit misalnya. Satu lagi disabilitas, teman-teman disabilitas untuk masuk ke TPS, penyediaan surat suara braille dan kawan-kawan itu jadi perhatian kita bersama. Karena jangan sampai mereka tidak punya hak pilih. Nah, itu nanti berkaitan juga dengan sekarang kita balik lagi tentang hoax dan kawan-kawan. Kapan akan beredarnya? Prediksi kami adalah setelah penetapan pendaftaran capres dan cawapres. Nah, ini akan menarik, akan ada eskalasi. Oke, akan ada eskalasi. Kita tanyakan langsung ke Mas Idam Holik. Ini kan tadi salah satunya yang menjadi perhatian tentunya menciptakan pemilu yang inklusif dan juga tentunya kaum muda ini kan akan menjadi kelompok yang sangat menentukan arah politik Indonesia karena pemilih-pemilih muda sangat banyak. Tapi kekhawatirannya adalah eskalasi politik yang meningkat, tensi politik yang memanas. Anak-anak muda ini jangan-jangan bisa dimobilisasi, bisa dipengaruhi, apalagi dengan maraknya sosial media, informasi-informasi yang beredar. KPU sendiri menanggapinya atau menghadapinya seperti apa? Terkait dengan pemilih pemula ya atau first time voters yang di mana mereka sebenarnya adalah generasi Z ya atau bisa dikatakan sebagai digital native generation yang dimana keseharian mereka menggunakan internet ya, kami melihat bahwa mereka memiliki daya kritis ya yang memadai yang memungkinkan mereka untuk melakukan konfirmasi ataupun penelusuran terhadap informasi-informasi yang mereka terima melalui media sosial ataupun melalui messenger. Jadi kita tidak perlu khawatir terhadap mereka, yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa dalam kita menerima informasi berkenaan dengan politik elektoral, itu harus kita pastikan itu bersumber dari sumber-sumber yang terpercaya. Apalagi hari ini Dewan Pers ya sudah lama memang menerbitkan kebijakan tentang sertifikasi perusahaan dan jurnalis ya, sehingga kita pastikan dari media-media mainstream itu pasti informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kuncinya adalah literasi informasi di tengah era post-truth seperti hari ini. Oke, kuncinya adalah literasi informasi. Mudah-mudahan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara lancar. Terima kasih sekali lagi Mas Idam Holik. Terima kasih juga Pak Rahmat Bagja sudah bergabung bersama kami di Indonesia Terkini. Dan pemirsa, mewakili kru yang bertugas, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.